hanya ada rapel, tetapi ada kemungkinan komponen lain yang juga ikut masuk dalam pencairan. Namun sekali lagi perlu dipahami bahwa setiap komponen pembayaran harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang jelas, dan waktu pencairan yang jelas. Dalam praktik administrasi keuangan negara, setiap rupiah yang dibayarkan tentu harus didukung oleh aturan. Karena itu, ketika masyarakat mendengar adanya tambahan tunjangan, hal yang paling bijak adalah menunggu rincian resmi mengenai nama komponennya, dasar hukumnya, besaran nominalnya, serta siapa saja yang berhak menerimanya. Jangan sampai istilah yang terdengar menguntungkan justru menimbulkan kebingungan karena tidak dijelaskan dengan lengkap. Pada akhirnya, jika kita tarik ke dalam satu garis besar, narasi mengenai 5 golongan penerima rapel tertinggi ini menggambarkan 3 hal penting. Pertama, adanya harapan besar dari para pensiunan terhadap peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian gaji dan pembayaran rapel. Kedua, adanya perhatian masyarakat terhadap perubahan sistem pengelolaan dana pensiun agar semakin baik. Ketiga, perlunya kehati-hatian dalam menyikapi setiap informasi agar yang dipegang oleh masyarakat benar-benar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 3 hal ini saling berhubungan. Harapan yang besar tentu wajar, tetapi harus dibarengi dengan sikap tenang dan cermat dalam menerima informasi. Dengan demikian, Bapak Ibu tidak hanya menjadi pihak yang menunggu kabar baik, tetapi juga menjadi pihak yang bijak dalam menyaring setiap berita yang beredar. Semoga ke depan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pensiunan benar-benar dapat berjalan dengan baik, jelas, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh penerima pensiun di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini membuat banyak orang senang sekaligus penasaran. Tetapi perlu dipahami, munculnya rincian dalam sistem belum tentu berarti dana sudah masuk ke rekening. Kemunculan rincian bisa saja menunjukkan bahwa data dan perhitungan sudah mulai diproses dalam sistem administrasi, namun eksekusi transfer ke rekening masih menunggu tahap berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat adanya rincian tambahan di sistem, itu bisa dianggap sebagai sinyal positif bahwa proses sedang berjalan, tetapi tetap jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa pencairan sudah selesai. Tetap tunggu notifikasi resmi dari bank atau hasil pengecekan saldo rekening. Bagi para pensiunan, jalur pencairan THR memang memiliki mekanisme tersendiri. Untuk pensiunan sipil, proses penyaluran umumnya melalui PT Taspen, sedangkan untuk pensiunan TNI dan Polri melalui PT Asabri. Setelah itu, dana disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui bank mitra. Karena proses ini melibatkan beberapa tahap, sangat mungkin ada perbedaan waktu pencairan antar penerima. Jadi kalau ada tetangga, teman, atau sesama pensiunan yang sudah menerima duluan, sementara Bapak Ibu belum, itu tidak selalu berarti ada masalah. Bisa saja hanya berbeda urutan proses administrasi atau perbedaan waktu transfer antar bank. Yang penting rekening masih aktif, data sesuai, dan status administrasi tidak bermasalah. Disinilah pentingnya untuk memastikan bahwa rekening penerima benar-benar valid dan aktif. Jangan sampai rekening dalam keadaan pasif, dorman, atau ada perubahan data yang belum dilaporkan. Kalau Bapak Ibu pernah mengganti rekening, mengganti bank, atau merasa ada masalah dengan data, sebaiknya segera pastikan ke pihak bank atau lembaga terkait. Hal-hal kecil seperti ini kadang dianggap sepele, padahal bisa memengaruhi kelancaran pencairan. Selain itu, bagi pensiunan juga penting untuk memastikan bahwa kewajiban administrasi seperti registrasi ulang atau tanda hidup sudah dilakukan sesuai ketentuan. Sebab jika status administrasi belum aktif atau ada kendala verifikasi, pencairan bisa saja tertunda. Kalau dilihat dari sisi kebijakan yang lebih luas, pencairan THR ini bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat tajam. Belanja kebutuhan pokok naik, arus mudik meningkat, konsumsi rumah tangga bertambah, dan aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat. Dengan menyalurkan THR dalam jumlah besar, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap kuat, peredaran uang meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Jadi kebijakan THR ini memang punya dampak ganda. Bukan hanya membantu keluarga penerima, tetapi juga menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah pencairan THR selalu menjadi perhatian besar setiap tahun. Tidak heran kalau berita soal THR langsung membuat suasana grup WhatsApp ramai, media sosial penuh komentar, dan banyak orang saling bertanya satu sama lain,
Namun di tengah antusiasme itu, Bapak Ibu juga perlu waspada terhadap hoaks dan modus penipuan. Menjelang pencairan THR, biasanya ada saja oknum yang memanfaatkan situasi dengan menyebar tautan palsu, mengaku sebagai petugas bank atau petugas lembaga resmi, lalu meminta data pribadi, PIN, password, atau kode OTP. Ingat baik-baik, lembaga resmi tidak akan pernah meminta PIN, password, atau OTP lewat telepon, SMS, maupun WhatsApp. Jadi kalau ada pesan atau telepon mencurigakan yang mengatasnamakan bank, Taspen, Asabri, atau instansi pemerintah, jangan langsung percaya. Pastikan semua informasi hanya diperoleh dari sumber resmi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengecek apakah THR sudah masuk atau belum, silakan lakukan pengecekan secara berkala dengan cara yang aman dan tenang, bisa melalui mobile banking, ATM, atau layanan digital resmi seperti aplikasi Taspen, atau layanan terkait lainnya. Tetapi tidak perlu terlalu sering sampai membuat diri sendiri stres. Cukup cek secara berkala, misalnya pagi dan sore atau sekali dalam sehari. Yang terpenting, tetap tenang karena pencairan memang bertahap. Jangan sampai terlalu cepat gembira hanya karena melihat rincian di sistem, tetapi juga jangan terlalu cepat panik jika rekening belum bertambah hari ini. Proses seperti ini memang membutuhkan waktu. Selain menunggu pencairan, momen THR juga sebaiknya dijadikan kesempatan untuk merencanakan keuangan dengan bijak. THR adalah rezeki tambahan yang patut disyukuri dan dikelola dengan baik. Sebaiknya utamakan kebutuhan pokok dan kewajiban utama terlebih dahulu. Gunakan untuk membeli kebutuhan Ramadan dan Lebaran, membayar tagihan penting, menyiapkan kebutuhan mudik jika memang berencana pulang kampung, atau menutup kewajiban yang mendesak. Kalau memungkinkan, sisihkan juga sebagian untuk tabungan, dana darurat, atau kebutuhan kesehatan. Bagi yang ingin berbagi, jangan lupa bahwa sedekah dan zakat juga menjadi jalan keberkahan. Dengan pengelolaan yang bijak, THR tidak hanya habis dalam sekejap, tetapi benar-benar memberi manfaat dan ketenangan. Jadi kesimpulan penting yang perlu dipegang adalah bahwa THR tahun 2024 untuk ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan memang sudah mulai disalurkan secara bertahap sejak 6 Maret 2026. Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar sekitar 55 triliun untuk mendukung kebijakan ini. Pencairan dilakukan bertahap sesuai mekanisme masing-masing instansi dan lembaga penyalur. Komponen THR dibayarkan penuh sesuai aturan yang berlaku. Bagi yang belum menerima hari ini, tidak perlu khawatir berlebihan karena proses masih terus berjalan. Yang penting, pastikan rekening aktif, data administrasi lengkap, dan selalu pantau informasi dari sumber resmi. Semoga kabar ini membawa ketenangan dan harapan bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan proses pencairan berjalan lancar, tidak ada kendala administrasi, dan seluruh penerima yang berhak bisa segera menerima haknya tepat waktu. Semoga pula THR tahun ini membawa manfaat, keberkahan, dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga, terutama dalam menyambut Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, hati yang tenang, serta rezeki yang berkah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal lagi yang juga penting untuk kita pahami bersama, yaitu bahwa setiap tahun menjelang pencairan THR selalu muncul suasana yang hampir sama. Ada rasa harap, ada rasa penasaran, ada juga rasa cemas. Sebagian orang mulai menghitung-hitung kebutuhan yang harus dipenuhi, sebagian lagi mulai membuat rencana penggunaan dana, dan tidak sedikit pula yang diam-diam berdoa agar pencairan kali ini tidak mengalami hambatan. Perasaan seperti itu sangat manusiawi, apalagi bagi para pensiunan. THR bukan sekadar tambahan dana, tetapi seringkali menjadi penopang yang sangat berarti dalam menyambut momen Ramadan dan Lebaran bersama keluarga. Karena itu, ketika kabar pencairan mulai terdengar, respons yang muncul juga sangat besar. Ada yang langsung mengecek saldo, ada yang bertanya ke teman sesama pensiunan, ada yang membuka aplikasi layanan resmi, bahkan ada yang berkali-kali menelpon anak atau cucunya untuk membantu memastikan apakah dana sudah masuk atau belum. Dalam situasi seperti ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tetap tenang, tetap rasional, dan tetap berpegang pada informasi resmi. Jangan sampai semangat menunggu THR justru membuat kita mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Kadang-kadang ada pesan berantai yang seolah-olah meyakinkan, padahal isinya belum tentu benar. Ada juga yang menyampaikan informasi dengan nada sangat meyakinkan, seakan-akan sudah pasti, padahal belum ada dasar yang resmi. Inilah sebabnya kita perlu membiasakan diri untuk memilah informasi dengan hati-hati.
Kalau kabar tersebut berasal dari pernyataan pejabat resmi, media nasional terpercaya, atau lembaga penyalur yang memang berwenang, itu tentu bisa menjadi pegangan. Tapi kalau hanya berasal dari tangkapan layar tanpa penjelasan, suara-suara di grup, atau cerita dari orang ke orang, maka sebaiknya kita sikapi dengan bijak dan tidak langsung dijadikan kepastian. Kemudian ada juga pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah pencairan THR tahun ini akan berlangsung lancar seperti yang diharapkan? Secara umum, kalau melihat kesiapan pemerintah dari sisi anggaran dan pernyataan yang sudah disampaikan, tentu harapannya proses ini berjalan dengan baik. Namun, kita juga harus memahami bahwa penyaluran dalam skala nasional yang mencakup jutaan penerima memang bukan pekerjaan kecil. Ada banyak data yang harus diverifikasi. Ada banyak jalur administrasi yang harus dilalui. Ada banyak rekening yang harus diproses. Dan semuanya membutuhkan ketelitian. Karena itu, jika ada keterlambatan dalam beberapa kasus, tidak selalu berarti ada masalah besar. Bisa jadi itu hanya soal urutan proses, kesiapan bank penyalur, atau perbedaan teknis antar lembaga. Yang penting, selama kebijakan sudah jalan dan proses sudah dimulai, kita patut optimis bahwa hak tersebut akan sampai kepada penerima. Bapak Ibu sekalian, di tengah penantian ini, ada baiknya juga kita melihat THR bukan hanya dari sisi nilainya, tetapi dari sisi manfaatnya. Kadang orang terlalu fokus pada angka, sampai lupa bahwa yang lebih penting adalah bagaimana dana itu benar-benar membantu kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, THR mungkin langsung digunakan untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Bagi yang lain mungkin dipakai untuk biaya perjalanan mudik agar bisa berkumpul dengan anak cucu di kampung halaman. Ada juga yang memanfaatkannya untuk membeli obat-obatan, membayar tagihan, memperbaiki kebutuhan rumah, atau membantu keluarga yang sedang membutuhkan. Semua itu adalah bentuk manfaat yang nyata. Jadi, sebesar atau sekecil apapun nominal yang diterima nanti, selama dikelola dengan baik dan digunakan untuk hal yang bermanfaat, insya Allah akan membawa ketenangan dan keberkahan. Bahkan dalam banyak keluarga, THR ini sering menjadi momen yang menghangatkan suasana rumah. Ada senyum di wajah anak dan cucu, ada rasa lega di hati orang tua, ada semangat untuk menyiapkan hidangan lebaran, membeli kebutuhan secukupnya, atau sekadar bisa berbagi dengan orang-orang terdekat. Bagi para pensiunan yang sudah melalui banyak fase kehidupan, momen seperti ini tentu punya nilai yang lebih dalam. Bukan hanya soal materi, tetapi juga soal perasaan bahwa perjuangan panjang selama bertahun-tahun mengabdi masih dihargai dan diingat. Itulah sebabnya berita soal THR selalu terasa dekat di hati banyak orang, khususnya mereka yang telah memasuki masa purna tugas. Di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa menjelang pencairan dana seperti ini, pengelolaan emosi sangat penting. Jangan sampai karena terlalu berharap, lalu ketika belum melihat saldo bertambah kita menjadi kecewa berlebihan. Sebaliknya, jangan pula karena merasa dana akan segera masuk, lalu terburu-buru membuat rencana pengeluaran yang terlalu besar sebelum ada kepastian. Sikap paling aman adalah menunggu dengan tenang, mengecek secara berkala, lalu membuat keputusan setelah dana benar-benar diterima. Dengan begitu, kita terhindar dari rasa khawatir yang berlebihan dan juga dari langkah-langkah yang kurang bijak. Bagi para pensiunan yang mungkin tidak terlalu akrab dengan aplikasi digital atau layanan perbankan online, tidak perlu merasa tertinggal. Bapak Ibu bisa meminta bantuan anak, cucu, atau keluarga yang dipercaya untuk membantu mengecek informasi. Tapi sekali lagi, pastikan bantuan itu diberikan oleh orang yang benar-benar dekat dan bisa dipercaya. Jangan sampai karena ingin cepat tahu, data pribadi justru diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Kalau ada kesulitan mengecek saldo, tidak apa-apa dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Yang penting tetap aman. Jangan mudah memberikan nomor PIN, kode OTP, password, atau data pribadi lainnya kepada siapapun. Ini sangat penting, terutama di masa-masa seperti sekarang ketika modus penipuan semakin banyak dan semakin beragam. Selain itu, ada satu hal yang juga sering menjadi bahan pertanyaan, yaitu apakah setelah THR akan ada kabar tentang gaji ke-13. Biasanya pembahasan soal gaji ke-13 memang mulai ramai setelah urusan THR lebih jelas. Umumnya pengumuman resmi tentang gaji ke-13 disampaikan mendekati pertengahan tahun sekitar bulan Juni. Jadi untuk saat ini, fokus utama memang masih tertuju pada pencairan THR terlebih dahulu. Namun, dengan mulai jelasnya kebijakan THR tahun 2026, setidaknya ini memberi gambaran bahwa perhatian pemerintah terhadap hak-hak ASN dan pensiunan tetap berjalan. Harapannya tentu nanti informasi soal gaji ke-13 juga akan semakin terang pada waktunya.
Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam suasana Ramadan dan menjelang Lebaran seperti sekarang, tentu kita semua berharap bukan hanya soal kelancaran pencairan THR, tetapi juga soal keberkahan hidup secara keseluruhan. Tambahan dana memang penting, tetapi yang lebih utama tetaplah kesehatan, ketenangan batin, dan kebersamaan dengan keluarga. Sebab sebanyak apapun rezeki yang datang, kalau tubuh tidak sehat dan hati tidak tenang, rasanya tetap tidak sempurna. Karena itu, sambil menunggu proses pencairan terus berjalan, mari kita jaga kesehatan, kurangi pikiran yang berlebihan, perbanyak doa, dan isi hari-hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah segala sesuatu yang menjadi hak akan sampai pada waktunya. Akhirnya, kita semua tentu berharap agar proses pencairan THR tahun 2026 ini benar-benar berjalan lancar untuk ASN, TNI, Polri, dan seluruh pensiunan di Indonesia. Semoga tidak ada hambatan, berarti tidak ada kendala administrasi yang mempersulit dan seluruh penerima bisa segera merasakan manfaatnya. Bagi yang hari ini belum menerima, semoga dalam proses berikutnya segera masuk ke rekening masing-masing. Bagi yang sudah menerima, semoga dana tersebut membawa manfaat, ketenangan, dan keberkahan bagi seluruh keluarga. Dan bagi kita semua, semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa syukur, kesabaran, dan kebersamaan. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyimak narasi ini dengan sabar. Semoga penjelasan ini bisa membantu memberi gambaran yang lebih tenang, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Tetap semangat, tetap sehat, tetap hati-hati dalam menerima informasi, dan tetap yakin bahwa setiap hak yang sudah ditetapkan akan diberikan sesuai waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.